Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang menarik banget nih. Berdasarkan materi dari Damon Centola, kita lihat gimana sih bias kita, keyakinan kita, bahkan kemauan kita buat berubah, itu ternyata sangat dipengaruhi sama lingkaran sosial kita loh. Khususnya kita fokus di bab soal bias dan keyakinan ini ya. Jadi misi kita hari ini, bongkar gimana kacamata bias, baik yang kognitif dari dalam diri maupun yang dari jaringan sosial kita, itu mempengaruhi cara Anda mencerna informasi dan ambil keputusan. Betul, betul. Kita kan seringnya ngerasa, wah keputusan saya ini rasional banget, udah dipikir matang-matang. Tapi ya itu, sumber ini nunjukin betapa gampangnya bias pribadi kita, plus jaringan sosial kita, itu bisa membelokkan cara kita menafsirkan sesuatu. Bahkan data ilmiah yang kelihatannya objektif banget pun, bisa beda interpretasinya. Nanti kita lihat deh gimana prosesnya dan apa aja yang bisa kita lakukan. Oke. Biar kebayang, kita mulai dari contoh yang, wah, lumayan mengejutkan ya, soal data NASA tentang es Laut Arktik. Kalau datanya disajiin gitu aja kan kelihatan ya, tren penurunannya jelas banget. Tapi, gimana orang menafsirkannya? Ternyata bisa beda jauh. Kok bisa gitu ya? Nah, ini ada kaitannya sama yang namanya motivated reasoning, istilah psikologi dari Leon Festinger dulu. Intinya sih, keyakinan atau bias kita, dan ini sering banget bias politik ya, itu secara nggak sadar, ikut campur dalam cara kita ngebaca informasi yang netral. Jadi fakta yang nggak sesuai sama keyakinan kita, bisa aja kita tolak. Atau kita jadi mempertanyakan sumbernya. Pokoknya gimana caranya biar cocok sama pandangan kita, gitu. Wah, jadi kayak keyakinan kita itu semacam filter gitu ya. Filter yang bikin kita ngelihat data yang sama dengan cara beda. Dan katanya, jaringan sosial kita malah bisa bikin ini makin parah ya. Tepat sekali. Kita kan cenderungnya berinteraksi sama orang yang pikirannya mirip-mirip kita ya kan? Nah, ini tanpa sadar bisa menciptakan ruang gema atau echo chamber gitu. Di situ bias kita malah jadi makin kuat karena terus-terusan dikonfirmasi sama orang sekitar. Ada studi menarik nih, yang nguju ini pakai data NASA tadi. Oh iya, gimana tuh studinya? Jadi, awalnya partisipan dari Demokrat dan Republik diminta interpretasi data NASA itu. Hasilnya, ya gitu, beda banget, sesuai sama afiliasi partai masing-masing. Kelihatan banget polarisasinya. Terus, mereka dimasukkan ke jaringan sosial buat diskusi. Harapannya sih, kalau mereka ngobrol lintas partai, mungkin polarisasinya bisa berkurang gitu. Terus hasilnya gimana? Berhasil nggak harapannya? Jangan-jangan malah makin parah. Nah, ini dia. Awalnya gagal total. Interaksi dalam jaringan itu ternyata nggak ngubah pandangan siapapun secara signifikan. Biasnya tetap kuat. Tapi, nah ini bagian paling menariknya menurut saya. Apa tuh? Bikin penasaran nih. Ketika peneliti ngilangin semua simbol-simbol politik, kayak gambar keledai Demokrat sama gajah Republik, dari layar pas mereka lagi interaksi, hasilnya beda drastis. Serius? Cuma gara-gara simbolnya hilang? Kok bisa gitu? Apa yang terjadi? Iya, cuma bela gara itu. Jadi, tanpa pemicu identitas partai tadi, interaksi dalam jaringan yang tipenya jala ikan. Jala ikan? Maksudnya gimana tuh? Iya, bayangin aja kayak jaring nelayan biasa. Semua orang terhubung secara setara, gak ada satu orang yang jadi pusat banget, informasi bisa ngalir lebih bebas kemana-mana. Nah, di jaringan kayak gini, akurasi pemahaman data NASA pada kedua kelompok, Demokrat dan Republik, itu naik signifikan, sampai hampir 90% benar interpretasinya. Dan polarisasinya lenyap. Wow, luar biasa ya. Cuma karena framing interaksinya diubah dikit. Nggak menonjolkan identitas kelompoknya. Persis. Jadi framing atau cara kita membingkai interaksi itu krusial banget. Jembatan lebar antar kelompok, istilahnya white bridges, itu baru efektif mengurangi bias kalau interaksinya nggak dibingkai sama identitas kelompok yang justru memecah belah. Oke, itu kan kalau jaringannya model jala ikan ya, yang egaliter. Gimana kalau model jaringannya beda? Misalnya yang, katakanlah, lebih terpusat. Ada lagi tipe jaringan, namanya kembang api atau fireworks. Bayangin, satu orang jadi bintang di tengah,
pusat perhatian. Semua informasi, semua pengaruh, itu ngalirnya lewat dia dulu, baru ke yang lain. Model kayak gini bisa efisien banget buat nyebarin informasi. Tapi risikonya juga gede. Risikonya gimana tuh? Ya, kalau orang yang di tengah ini ternyata bias, wah biasnya itu bisa nyebar cepet banget dan malah jadi makin kuat di seluruh jaringan. Kayak virus gitu. Sebaliknya sih, kalau orang di tengah ini nggak bias, dia justru bisa bantu menetralisir bias di grup itu. Tapi ya, itu tetap aja beresiko karena sangat tergantung sama si pusat ini. Jadi struktur jaringan sosial kita itu benar-benar ngaruh ya ke gimana bias bisa menyebar atau malah diredam. Dan ini kayaknya bukan cuma soal politik ya. Saya dengar ada contoh menarik juga dari dunia kedokteran, bahkan dari sejarah. Oh, iya banget. Contoh klasiknya itu Werner Forssmann. Tahun 1929, dia punya ide soal kateter jantung. Idenya itu revolusioner banget pada masanya. Tapi apa yang terjadi? Idenya ditolak mentah-mentah sama komunitas medis waktu itu. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena idenya terlalu aneh. Bukan cuma aneh, tapi karena idenya itu menantang banget norma dan keyakinan, bisa dibilang bias juga ya, yang udah mapan di kalangan dokter senior saat itu. Butuh waktu 30 tahun loh, sampai akhirnya idenya diterima luas dan dia dianugerahi Nobel. Ini nunjukin betapa kuatnya resistensi dari jaringan sosial yang udah mapan terhadap ide baru yang dianggap mengganggu. Implisit. Itu semacam prasangka otomatis yang sering kali kita sendiri nggak sadar kita punya. Dan ini bisa mempengaruhi keputusan dokter. Misalnya ada temuan soal perbedaan kecenderungan dokter dalam merujuk pasien kulit hitam dibanding pasien kulit putih untuk prosedur kayak kateterisasi jantung tadi. Padahal panduan medis objektifnya sama aja buat semua pasien. Tapi bias implisit ini bisa menyelinap masuk ke keputusan klinis. Aduh, agak serem juga ya dengernya. Tapi ada harapan nggak sih buat ngatasin bias-bias kayak gini? Terutama yang dipengaruhi jaringan sosial. Jadi mereka ambil dokter-dokter yang di awal nunjukin ada bias dalam rekomendasi perawatannya. Terus, dokter-dokter ini diminta diskusi kasus pasien dalam jaringan model jala ikan tadi. Kasusnya disajikan netral, lewat video, tanpa ada pemicu identitas yang nggak relevan. Hasilnya, bias dalam rekomendasi perawatan mereka berkurang drastis. Oh iya? Seberapa drastis? Contohnya nih, tingkat rujukan yang tepat untuk pasien wanita kulit hitam itu naik hampir 2 kali lipat. Jadi setara sama tingkat rujukan untuk pasien pria kulit putih. Ini nunjukin kalau interaksi dalam jaringan yang egaliter, yang memungkinkan diskusi lebih terbuka dan adil, itu bisa mendorong penilaian yang lebih baik dan mengurangi bias. Wah, keren banget hasilnya. Jadi ini benar-benar negasin ya, kalau bias itu bukan cuma masalah individu aja, tapi sangat dipengaruhi sama struktur jaringan sosial tempat kita berinteraksi. Jaringannya lebih datar, lebih egaliter, yang ngasih ruang buat suara-suara dari pinggiran, kayak yang pernah disinggung Obama juga kan, itu bisa jadi kunci penting. Kunci buat ngurangin bias dan ningkatin kualitas keputusan. Nggak cuma di politik atau kedokteran, tapi mungkin juga di bisnis, evaluasi karyawan, atau bahkan scouting pemain olahraga ya. Persis. Jadi kalau mau ditarik intinya nih ya, bias kita itu nggak muncul gitu aja di ruang hampa. Ia dibentuk, diperkuat atau malah bisa juga dikurangi oleh jaringan sosial kita. Struktur jaringannya, apakah dia terpusat kayak kembang api atau menyebar rata kayak jala ikan, dan juga gimana cara interaksi di dalamnya dibingkai, itu jadi faktor penentu banget. Penentu apakah kita makin kejebak dalam bias kita sendiri atau justru bisa ngelihat segala sesuatunya dengan lebih jernih dan objektif. Oke, pembahasan yang menarik banget ya. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal lingkungan sosial kita. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan juga nih di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan. Coba deh, lihat lingkaran sosial Anda sendiri. Mungkin di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan di grup online dan media sosial Anda. Kira-kira gimana ya struktur interaksinya? Terus, cara informasinya disajikan atau dibingkai di sana? Mungkinkah itu semua tanpa sadar ikut membentuk keyakinan dan keputusan Anda selama ini? Adakah ruang gema di sekitar Anda? Atau mungkin ada pusat pengaruh tertentu yang diam-diam ikut mewarnai cara Anda memandang dunia? Sesuatu untuk direnungkan.